aku sampai begini ya dok. Sudah ada sama dokter Gia, dokter yang cita-citanya adalah cita-citanya astronot tadinya ya, sekarang jadi dokter, kepala IGD ya dok ya. Iya. Dok itu tapi itu beneran kan? Karena banyak yang nggak percaya kalau itu rahim. Bukan plasenta, itu ada rahimnya juga ikutan. Iya, jadi sama dokter yang nerima, sama bidan yang nerima juga pada lihat. Dan fokus kita saat itu bukan mempertanyakan itu rahim atau enggak, nyelamatin si ibunya karena kan tensinya ambles kan. Oh, karena pendarahan terus ya? Pendarahannya dahsyat kayak air terjun. Jadi kan itu baru melahirkan itu? Baru melahir, bayinya masih selamat, sehat. Oh, tapi itu bisa di operasinya gimana? Jadi Nggak dipasang lagi, udah nggak bisa dipasang. ah, terus gimana dong? Ya harus hentikan pendarahannya, terus si vagina itu kan bentuknya kayak silinder gitu kan. Cafe ini bayangin ada rahimnya. Sekarang rahimnya nggak ada, jadi aku bisa lihat vagina dari dalam. Oh ya. Ini pengalaman dokter Nah, pada terus, saat masih koas ya begitu ya? Terus dijahit bagian atasnya dibikin jadi kubah, udah aman. Supaya nggak jatuh. Udah, jadi Supaya- nggak ada rahimnya, jadi udah yang penting udah tutup dan perdarahannya berhenti. Oh. Terus transfusi darah beberapa kantong, masuk ke ICU, beberapa hari kemudian ibunya pulang sehat lagi. Terus salaman sama kita, hatur nuhun Pak Dokter. Ibunya kuat banget ya. Kuat banget ya ampun, itu kan sakit banget pasti ya kan? Iya kuat banget, kuat banget. Dan nggak bisa punya anak lagi, untung udah anak keempat sih. Oh ini untuk udah anak keempat, oke. Ini soalnya ada banyak dokter ya ketika dengar cerita dokter itu ada banyak dokter-dokter yang nggak percaya. Ya. Kok bisa gitu? Pasti saat itu kan ceritanya soalnya kan lagi di Bang Podcast. Radit itu juga waktunya sedikit sekali, jadi memang secara kronologis udah pasti banyak pertanyaan. Makanya kalau enakan ketemu ngobrol secara panjangnya sih ya udah jelas. Dan dokter yang operasi bareng aku juga ada di situ kan gitu. Dan ini kejadian tahun 2010 ya waktu itu. Udah lama. Ini ada mau diputar nggak nih salah satu dari pihak dokter yang kok bisa gitu ya? Nih, kita lihat dulu nanti dokter saya jawab ya. Kita lihat yang berikut. Sampai ya mules juga dok ya. Oke. Ini banyak dokter yang ini kan mungkin kejadian yang jarang ya. Iya, jarang sekali. Tapi stepnya tuh menarik rahim itu nggak mungkin bisa copot gitu aja. Tidak semudah itu Ferguson. Tidak semudah itu Ferguson ya. Tidak semudah itu. Berarti sampai copot itu? Ya jadi setelah selesai yang penting ibunya selamat dulu, baru kita cek gimana caranya Paraji dukun beranak itu kok bisa. Ternyata memang bener kan si rahim tuh bentuknya gini, terus ketar itu kan kebalik kan. Dia tuh pengen misahin si plasenta sama rahimnya. Kalau kan nempel banget namanya akretan, nancep gitu. Pakai hinis tuh bahasa Sunda, bambu yang tajam itu loh. Aduh, bambu Dia pengen cobain ngelepasin plasentanya dari rahimnya pakai si bambu itu. Jadi ke bawah. Kebabat gitu. Jadi memang tidak copot lepas gitu aja, bukan kayak jam tangan terus lepas gitu, enggak. Ada tindakan. Sebenarnya gini teman-teman, saya tuh cerita ini goals utamanya adalah jangan ke para dukun beranak. Justru harus ke dokter obgyn terdekat. Tenaga medis. Selama teman-teman ke dokter obgyn, diperiksain dari awal kehamilan, nggak usah khawatir hamil. Pasti tertangani dengan baik, pulang bawa bayi happy gitu. Jadi dengan cerita itu banyak ibu-ibu yang jadi takut hamil gitu ya. Sama, aku mau kasih tahu ke teman-teman semua bahwa kita itu punya dokter-dokter obgyn yang luar biasa. Dokter obgyn kita itu salah satu yang terbaik di dunia Kak Feni. Karena punya jam terbang yang luar biasa. Nggak banyak di dunia ini yang jumlah kelahiran dan kehamilan itu 4-5 juta setahun. Dan jumlah dokter obgyn cuma 5 ribuan. Berarti jam terbangnya dahsyat nggak? Betul. Bandingin sama negara lain yang jumlah kehamilannya turun terus gitu. Jadi teman-teman ayo ke dokter obgyn terdekat. Jadi ke petugas kesehatan. Atau kan kalau benar nggak sih dok, kalau sekarang itu juga kayak misalnya kan banyak bidan-bidan itu juga sudah terlatih juga. Terlatih. Jadi dari bidan nanti kalau bisa lahiran normal pasti di bidan. Tapi kalau aduh nih butuh sesar, langsung dia rujuk ke dokter kandungan. Butuh sesar. Jadi itu pesan intinya. Jadi jangan fokus hanya pada cerita viral ini aja gitu ya. Jangan takut untuk hamil dan melahirkan dengan sehat. Ya, soalnya kalau dengar cerita itu aja aku jadi takut hamil padahal aku udah punya anak satu. Dok, ini kalau kita lihat ya dokter itu kan mulai aktif juga di sosial media membagikan info-info mengenai kesehatan, organ-organ tubuh. Itu dari sejak tahun 2018. Iya, betul. Cuma gini sebenarnya Kak Fen, aku tuh punya visi misi hidup. Apa itu? Mencegah 1 juta orang Indonesia terkena serangan jantung dan stroke. Jadi apapun yang aku posting, apapun yang aku tulis di buku, itu muaranya ke situ. Nah, kenapa pakai cerita-cerita di IGD? Kenapa pakai posting anatomi tubuh manusia? Karena aku lihat 2 cara itu yang paling efektif membuat pembaca tuh jadi sayang sama badannya. Kan cuma kelihatan kulitnya doang kan, padahal dalamnya ada banyak organ-organ tubuh bekerja keras buat kita setiap hari.
Makanya aku tunjukin, ini lo jantung, ini lo paru-paru, ini lo usus gitu. Kenapa dengan lebih cara anatomi. fokusnya terhadap penyakit jantung? Nah, emang ada gap informasi yang diterima oleh masyarakat. Orang pikir yang diterima yang di berita-berita pembunuhan, bunuh diri, kecelakaan. Padahal penyebab kematian utama di Indonesia itu ya serangan jantung sama stroke 2 ini. Serangan jantung sama stroke. Nah ini kemarin lagi rame juga nih kita menanya sama dokter Gia. Ada dokter spesialis jantung yang nulis gitu di sosial media, tulisannya adalah GERD tidak menyebabkan serangan jantung. Kita mau tanya sama dokter Gia. Setelah berikut ini jangan kemana-mana. Tetap di Rumah Psikologi.